Arem-arem ini rasanya sangat enak, gurih dan mengenyangkan, dan juga awet, tahan lama, tidak mudah basi. Untuk resepnya aku memakai takaran 1 kg beras, jadi sekitar 45-50 biji. Cocok banget untuk ide jualan, acara arisan, pengajian, dan yang lain-lain. Selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian nggak ketinggalan ide jualan terbaru dari channel YouTube Nancy Yulia. Untuk bahan-bahannya di sini aku memakai 1 kg beras. Untuk berasnya aku memakai beras yang pulen. Kalian juga bisa memakai beras yang perak atau beras apapun yang ada di rumah kalian. Direndam 1-2 jam agar hasil arem-aremnya dia nanti matang sampai ke dalam-dalamnya, nggak krentes-krentes ya teman-teman. Kalau krentes-krentes artinya dia matang bagian luarnya, bagian dalamnya ada setitik yang seperti rasanya masih mentah gitu. Setelah dicuci kemudian bilas hingga bersih dan kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci, masukkan 2-3 siung bawang putih. Untuk bawang putihnya ini sudah aku cuci bersih, tapi nggak aku kupas ya teman-teman. Kalau kalian ingin dikupas silahkan dikupas. Tapi menurutku kalau bawang putihnya dikupas nanti arem-aremnya dia berwarna putih, tapi putihnya putih yang keruh ya, tidak putih kentara. Tapi ini opsional saja. Kemudian tambahkan 2 batang serai yang telah dimemarkan, 2 sendok makan garam halus, 1 sendok makan garam, dan setengah sendok makan penyedap rasa ayam. Untuk penyedap rasa ayam bisa diganti dengan menggunakan penyedap rasa sapi ataupun kaldu jamur. Tuang 2 liter santan. Untuk santannya ini aku ambil dari 1 butir kelapa ukuran yang besar. Untuk penggunaan santan, semakin kental santannya nanti hasil arem-aremnya dia akan semakin gurih. Kemudian kita akan masak di atas kompor dengan menggunakan api yang sedang sampai santannya ini mendidih sambil diaduk terus-menerus agar santannya tidak pecah. Nah, ini santannya sudah mendidih, kemudian kita akan masukkan berasnya. Kemudian lanjut masak dengan menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil sambil sesekali diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Untuk cara memasaknya ini sebenarnya juga opsional ya teman-teman. Dulu kalau aku bikin arem-arem, santan, bumbu, dan berasnya dimasukkan secara bersamaan kemudian direbus ya teman-teman. Tapi kali ini aku mencoba memasak santannya terlebih dahulu. Dan aku akan lihat hasilnya apa sama apa enggak. Kalau kalian suka memakai cara yang seperti apa teman-teman, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, kalau santannya sudah habis atau surut seperti ini, kemudian kita matikan api atau diamkan hingga suhunya hangat dan tidak terlalu panas untuk dipegang. Tapi lebih baik sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Sembari menunggu agak dingin, kita siapkan bahan isiannya terlebih dahulu. Untuk bahan isiannya di sini aku memakai 1 kg dada ayam dengan tulang dan kulitnya. Agar dada ayamnya nanti ada rasa gurihnya, kita tambahkan dengan 2 sendok teh garam, dan agar tidak bau amis, kalian bisa tambahkan daun salam ataupun serai. Ini direbus selama 20-30 menit sampai benar-benar matang. Nah, ini sudah 20 menit, sudah benar-benar matang. Kemudian kita angkat dan kita langsung masukkan ke dalam air es. Tujuannya agar dada ayamnya rasanya tetap enak, dia lembut, moist, dan tidak kering. Setelah dingin kemudian disuir-suir atau bisa juga dicincang ya teman-teman. Kemudian kita akan tumis bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai benar-benar matang dan berbau harum.
Setelah matang dan berbau harum, kemudian masukkan ayam suwirnya dan aduk sampai bumbunya meresap. Kemudian tambahkan sedikit santan. Untuk santannya ini setengah gelas aja, nggak perlu terlalu banyak. Tambahkan juga dengan garam, penyedap rasa, bubuk kaldu ayam, dan gula pasir. Untuk cabenya opsional saja. Bila kalian suka rasa yang pedas, bisa ditambahkan dengan beberapa buah cabai rawit ataupun cabai merah. Kemudian ini aduk dan kita akan masak sampai santannya benar-benar habis dan benar-benar susut. Dan agar bahan isiannya ini awet, tahan lama, nggak mudah basi, jadi nggak perlu penambahan bumbu aromatik seperti serai, daun salam, laos, ataupun daun bawang ya teman-teman, seperti ini saja. Dan karena pelangganku request isinya ini murni yang benar-benar isian ayam saja, nggak mau dicampur apapun. Jadi untuk bahan isiannya sesuai selera kalian saja ya. Bisa diisi dengan kentang wortel, sambal goreng ati ampla, ataupun sambal goreng tempe tahu. Nah, ini beras yang kita masak di awal tadi ya teman-teman, dia sudah agak dingin. Karena ini waktunya sudah mepet dan ini order dadakan, jadi aku nggak perlu nunggu sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Yang penting dia bahan santannya ini terserap semua ke dalam berasnya. Kemudian kita akan aduk nasinya, akan kita ure agar tidak menggumpal. Untuk bawang putih dan serainya kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like, dan sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel YouTube Nancy Yulia, agar kalian tidak ketinggalan video ide jualan terbaru dari channel YouTube ini. Kemudian kita akan bungkus arem-arem dengan menggunakan daun pisang. Untuk daun pisang ini aku petik sehari sebelumnya dan sudah aku layukan, sudah aku jemur di bawah terik matahari. Untuk takarannya ini sebanyak 1 centong dan untuk isiannya ini kira-kira 1 sendok makan. Kita lebarkan dan pipihkan nasinya, kemudian kita isi dengan isian. Kemudian kita tutup seperti ini agar isiannya tidak terlihat dari luar. Setelah itu kita akan gulung pelan-pelan sambil dipadatkan. Kemudian kita gulung pelan-pelan bagian kedua sisinya. Setelah itu kita akan rapikan bagian pinggiran-pinggirannya dengan menggunakan pelepah pisang. Cara seperti ini sangat umum dilakukan di daerahku, daerah Kabupaten Cilacap. Bila kita bikin arem-arem, dirapikan dengan menggunakan pelepah pisang seperti ini. Nanti hasilnya dia lebih rapi, lebih cantik, dan lebih menarik. Kalian bisa lihat ya bagian dalamnya seperti ini. Setelah digulung dan dirapikan, kemudian kita akan sematkan piting lidi. Bila tidak ada piting lidi, kalian bisa menggunakan tusukan sate. Caranya seperti ini, mudah banget. Sama seperti kita membungkus lontong ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat ya, ini hasilnya sangat rapi, dia sangat cantik dan menarik walaupun ini belum matang. Untuk satu resep ini biasanya aku menghasilkan 45-50 biji, tergantung dengan besar kecilnya arem-arem yang kalian bikin. Beda tangan, beda hasil ya teman-teman, beda daerah pun beda hasil. Biasanya subscriberku katanya untuk 1 kilo paling-paling hanya jadi 30-35. Tapi ini untuk isian snack box ya teman-teman, aku bikin yang ukuran sedang aja, tidak terlalu kecil dan tidak juga terlalu besar. Sebelumnya aku sudah panaskan panci pengukus sampai air mendidih dan beruap banyak, dan untuk mengukusnya aku menggunakan dandang kelakat kotak susun seperti ini. Ini muat banyak ya teman-teman, untuk sekali kukus ini bisa 50 atau 60 sekaligus.
Nah, ini tips agar warna hijau daunnya ini tetap cantik dan menarik ya teman-teman. Ini jangan buru-buru ditutup, tunggu sampai 5 menit atau sampai uap keluar cukup banyak. Sampai permukaannya berembun seperti ini, baru boleh ditutup dan kita akan kukus sampai matang dan tanak. Kira-kira membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 menitan. Nah, ini sudah 40 menit, sudah matang dan tanak, sudah tercium aroma daun pisang yang sangat wangi ya teman-teman. Kemudian angkat dari dalam panci pengukus dan langsung diberdirikan miring seperti ini agar uap air yang terperangkap di dalam daun bisa turun ke bawah. Setelah arem-aremnya dingin atau agak dingin, kemudian kita potong ujung daunnya agar kelihatan lebih rapi, lebih cantik dan menarik. Dan agar lebih awet lagi, ini kalian nggak usah copot piting lidinya ya teman-teman. Atau kalian tunggu hingga benar-benar dingin sampai sesaat sebelum dihidangkan baru dicopot piting lidinya. Tapi karena ini order dadakan dan pelangganku ingin cepet-cepet, jadi ini aku potong selagi dia agak panas ya teman-teman. Dan aku copot piting lidinya walaupun ini masih agak panas. Dan ini posisi mati lampu ya teman-teman. Walaupun mati lampu, kang kue tetap menyala, tetap ngerjain orderan. Dan arem-aremnya ini aku bikinnya kan sore-sore ya teman-teman. Dan ini pagi-paginya dia udah lebih dari 12 jam. Ini masih tetap bagus, tetap enak, malah lagi enak-enaknya ya teman-teman. Dia permukaannya halus mulus, tidak lengket, dan dia juga sangat lembut. Semoga ini bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih.